Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang analisis kebutuhan media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Sebelum presentasi ini dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, yaitu Setia Maharani sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Ada teman saya, yaitu Ignacia Erlina sebagai penyaji kedua. Lalu ada Wahyu Praharsiana sebagai penyaji ketiga. Dan yang terakhir ada Arsita Tirta Dewi sebagai penyaji keempat. Baik, sebelum presentasi dimulai, kami akan membacakan pokok pembahasannya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengertian analisis kebutuhan media pembelajaran. Yang kedua, ada tahap pengembangan proses pembuatan media. Yang ketiga, ada langkah-langkah analisis kebutuhan media pembelajaran. Yang keempat, ada format analisis kebutuhan media pembelajaran di SD. Dan yang terakhir, ada pemilihan media pembelajaran. Nah, baik, setelah itu baru saya lanjutkan ke materi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian analisis. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau berupa karangan, perbuatan, dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada pengertian media pembelajaran. Nah, secara umum, media pembelajaran itu adalah alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pembelajaran. Nah, ada juga menurut National Education Association pada tahun 1969 yang menyatakan bahwa media pembelajaran itu adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun teknologi. Dan yang terakhir ada pengertian analisis kebutuhan media pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan media pembelajaran itu adalah penyelidikan terhadap suatu hal yang dibutuhkan dalam merancang, mengembangkan, dan memilih media pembelajaran. Tahap pengembangan proses pembuatan media. Di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, dalam proses pembuatan media yang dilakukan secara sistematis, perlu melakukan tahap atau proses pembuatan media. Tahap atau proses pembuatan media memiliki 5 tahap, yaitu 1. Analisis kebutuhan, 2. Desain, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, 5. Evaluasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Di dalam analisis kebutuhan ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu bagaimana sistem, model, dan media pembelajaran yang kita akan gunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, desain. Di dalam desain ini, kita merancang media pembelajaran yang nantinya sesuai dengan sistem dan mode pembelajaran yang akan digunakan saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan. Di dalam pengembangan, seorang guru harus mengembangkan media pembelajaran yang telah dianalisis dan yang sudah didesain sesuai dengan sistem dan mode pembelajaran yang telah dipersiapkan. 4. Implementasi. Dalam tahap ini, seorang guru menerapkan media pembelajaran sesuai sistem dan mode pembelajaran pada saat proses kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses pembuatan media pembelajaran. Bagaimana kita harus menilai apakah media yang kita buat sudah cocok untuk digunakan atau diterapkan pada kelas yang kita akan ajarkan. Terima kasih. Presentasi akan saya lanjutkan. Langkah-langkah analisis kebutuhan media pembelajaran. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran, perlu untuk kita mengetahui langkah-langkah dalam melakukan analisis. Dan langkah-langkah yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari kurikulum yang berlaku. Nah, selain dalam perancangan RPP atau pembuatan RPP, kita juga perlu mempelajari kurikulum yang berlaku dalam melakukan analisis kebutuhan media pembelajaran.
Hal ini bertujuan agar mempermudah langkah berikutnya seperti dalam menetapkan kompetensi peserta didik yang akan dicapai. Selanjutnya, memilih dan menentukan materi yang akan disajikan, dan yang terakhir, memilih dan menentukan jenis media pembelajaran. Nah, dalam melakukan analisis, perlu juga kita membuat format analisis kebutuhan media pembelajaran. Nah, seperti contoh pada gambar yang ditampilkan, itu merupakan format analisis kebutuhan media pembelajaran di SD. Bisa diperhatikan pada kolom 1 baris 1, muatan pembelajaran dan ranah kompetensi. Misalnya pada pembelajaran pertama atau pembelajaran keberapa itu, bisa diperhatikan dulu contohnya. Kita menganalisis aspek pengetahuan. Nah, dalam aspek pengetahuan itu, kompetensi dasar apa yang digunakan, indikator apa yang digunakan, materi pokok apa yang digunakan, apakah menggunakan alat peraga atau tidak, alat peraga apa yang digunakan, apakah menggunakan alat bantu atau non alat peraga, seperti itu. Nah, dengan membuat format analisis kebutuhan media pembelajaran, tentu akan mempermudah kita dalam melakukan analisis. Nah, sekian dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam Elita dan kawan-kawan pada 2010 mengemukakan kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran. Artinya, dalam menentukan media yang akan digunakan, dasar perkembangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. If the medium fits, use it. Artinya, pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan karakteristik media yang bersangkutan. Ini dikatakan dalam MC Connell pada tahun 1974 dalam buku Elita dan kawan-kawan pada 2010. Nah, lebih lanjut disebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu ada 5. Yang pertama, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran. Maksudnya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik maupun siswa. Yang kedua, ada kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan. Nah, kemudahan ini yang dimaksud media yang diperlukan mudah untuk diperoleh. Media grafis umumnya mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri oleh pendidik. Keterampilan pendidik dalam menggunakannya. Nah, apapun jenis media yang digunakan atau yang diperlukan, syarat utamanya yaitu media itu harus dalam proses pembelajaran, nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, tetapi tampak dari penggunaannya oleh pendidik pada saat terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya. Nah, lalu yang keempat ada tersedia waktu untuk menggunakannya. Maksudnya media tersebut bermanfaat bagi peserta didik atau siswa selama pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, sesuai dengan taraf berpikir peserta didik, yaitu untuk pembelajaran harus disesuaikan dengan taraf berpikir peserta didik, sehingga makna yang terkandung di dalamnya mudah untuk dipahami. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki pemilihan media pembelajaran yang baik dan benar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari kami dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.